Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan laporan hasil audit yang telah kami lakukan pada PT Astra International Tbk. Sebelumnya saya akan memperkenalkan tim saya. Yang pertama ada saya sendiri, Helena Febiola dengan NIM 23 2017 070. Teman saya, Niken Wahyuning Tias, NIM 23 2017 074, dan Oktovince Hohakai dengan NIM 23 2017 107. Selanjutnya saya akan menjelaskan tugas dan tanggung jawab. Saya, Helena Febiola, selaku manajer audit, bertugas melaporkan hasil audit kepada Dewan Direksi dan bertanggung jawab atas audit eksternal. Dan saya memiliki tanggung jawab yang pertama, mengatasi kebijakan audit, mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan proses audit eksternal, dan yang kedua, mengembangkan dan melaksanakan program audit yang komprehensif untuk evaluasi hasil audit internal, dan yang terakhir, merekomendasikan perbaikan atas pengendalian manajemen yang dirancang oleh pihak auditor internal. Selanjutnya, rekan saya Niken Wahyuning Tias, selaku auditor bertugas memberikan opini atas laporan yang telah dikerjakan, dan yang kedua, melakukan penilaian apakah sudah sesuai dengan prinsip PSAK atau SAK. Dengan tanggung jawab, yaitu bertanggung jawab kepada perusahaan untuk melakukan kerja secara profesional dalam melakukan audit. Rekan saya selanjutnya, Oktovince Hohakai, selaku auditor, bertugas memberikan opini atas laporan keuangan yang telah dikerjakan, lalu bertugas melakukan review secara periodik atau tahunan, dan yang ketiga melakukan penilaian apakah sudah sesuai dengan prinsip yang berlaku. Tanggung jawabnya, auditor eksternal harus bekerja secara profesional dalam melakukan audit. Berikut ini adalah profil singkat dari objek yang kami audit, yaitu PT Astra International. Perusahaan ini didirikan di Jakarta pada tahun 1957, dan PT Astra International itu menjalankan kegiatan usaha berupa perdagangan umum, perindustrian, pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan, jasa, dan juga konsultasi. Hingga tahun 2019, PT Astra International telah mengembangkan bisnisnya dengan menerapkan model bisnis yang berbasis sinergi dan terdiversifikasi pada 7 segmen usaha, terdiri dari otomotif, jasa keuangan, alat berat, pertambangan, konstruksi, dan energi. Yang keempat ada agribisnis, kelima infrastruktur dan logistik, yang keenam teknologi informasi, dan yang ketujuh itu properti. Lalu, produk-produk yang sudah dihasilkan oleh PT Astra International itu ada minyak kelapa sawit, batu bara, dan juga kendaraan bermotor. PT Astra International sendiri itu dikelola melalui 238 anak perusahaan, ventura bersama, dan entitas asosiasi dengan didukung oleh 188.031 karyawan. Pada kesempatan kali ini kami akan mengaudit bagian Head Admin and Finance Department, di mana tanggung jawab auditor itu melakukan perencanaan, pengendalian, dan pencatatan, dan tugas auditor itu mengetahui dengan pasti sistem pencatatan dan pemrosesan transaksi dan menilai kecukupan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Berikut ini adalah beberapa program audit yang telah kami susun. Yang pertama dari environmental control-nya, yang pertama sudah terdapat sistem peralatan yang cukup dalam melakukan proses aktivitas perusahaan, itu referensinya auditor Oktovince Hohakai, dan tes result-nya memiliki. Lalu yang kedua, memiliki struktur organisasi yang jelas beserta job desk yang jelas untuk setiap posisi, reference auditor Helena Febiola, tes result memiliki. Yang ketiga,
Perusahaan menerapkan standar operating procedures atau SOP dalam menjalankan sistem yang ada. Reference Auditor Niken Wahyuning Tias. Test result memiliki. Yang kedua, physical security control. Yang pertama, sudah terdapat autolock dan auto-lockout pada sistem. Reference Auditor Octovince Hohakai. Test result memiliki. Yang kedua, sistem hanya bisa diakses oleh petugas IT dan top manager. Reference Auditor Niken Wahyuning Tias. Test result memiliki. Dan yang ketiga, pemisahan fungsi antara top manager yang dapat mengotorisasi dan petugas IT yang memproses sistem. Reference Auditor Helena Febiola. Test result tidak ada. Selanjutnya, logical security control. Yang pertama, terdapat aturan pembatasan akses yang logis dalam sistem aplikasi. Reference Auditor Octovince Hohakai. Test result memiliki. Yang kedua, memiliki sistem antivirus pada perangkat yang digunakan. Reference Auditor Niken Wahyuning Tias. Test result memiliki. Dan yang ketiga, memiliki panjang minimum untuk password. Reference Auditor Helena Febiola. Test result memiliki. Yang selanjutnya, physical security control. Yang pertama, kebijakan IT sudah didefinisikan dengan jelas dan dikomunikasikan kepada staf administrasi dan keuangan. Reference Auditor Octovince Hohakai. Test result memiliki. Yang kedua, memiliki server backup memiliki server backup apabila server mengalami down. Reference Auditor Niken Wahyuning Tias. Test result memiliki. Dan yang terakhir itu menyediakan data atau informasi baik yang dari internal maupun eksternal perusahaan untuk mendukung proses decision making yang lebih cepat dan aktual pada berbagai level dalam organisasi. Reference Auditor Octovince Hohakai. Test result memiliki. Berdasarkan temuan tersebut, maka di sini kami memberikan rekomendasi sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan SAP benar-benar memperhatikan cost dan benefit yang akan diterima dan dikeluarkan oleh perusahaan. Dan yang kedua, meningkatkan pengamanan pada sistem ERP. Dan yang ketiga, itu melakukan pemisahan fungsi pihak yang mengotorisasi dan pihak yang dapat memproses sistem. Dan yang terakhir itu penutup. Berdasarkan hasil audit yang sudah dilakukan pada PT Astra International, kami berpendapat bahwa sistem informasi yang diterapkan pada aktivitas bisnis PT Astra International sudah berjalan dengan baik dalam menjalankan aktivitas. Beberapa rekomendasi yang telah kami berikan diharapkan dapat dipertimbangkan agar dapat membantu perusahaan dalam mencapai efisiensi dan efektivitas dalam proses bisnis perusahaan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya.